Jujur ya, saya ini pernah upload video tiap hari, tapi viewsnya segitu-gitu aja, stuck di situ saja, nggak bergerak sama sekali. Udah capek-capek produksi, udah capek-capek ngedit, udah capek-capek ngupload, yang nonton cuma 10 orang, 30 orang, paling banyak 50 orang. Sampai akhirnya saya sadar, ada hal yang salah ketika saya ngonten saat itu. Hari ini saya mau share 5 kesalahan yang bikin views kita nggak naik, walaupun kita sudah ngupload terus-menerus tiap hari. Siap? Let's go! Hai, halo, assalamualaikum, selamat datang di Vlog, audio visual vlog yang membahas tentang dunia perkontenan dan vlog. Teman-teman, dulu ketika saya pertama kali ingin ngonten dan lagi semangat-semangatnya, waktu itu saya sampai ngupload tuh hampir setiap hari. Waktu itu saya berpikir begini, karena ada asumsi, ada pandangan bahwa kalau kita ngupload tiap hari paling tidak, atau ngupload secara rutin, paling enggak si algoritma ini ngebaca atau melihat uploadan kita, melihat video kita. Tapi faktanya, kenyataannya, video yang kita upload itu nggak naik-naik, segitu aja. Nah, di situ akhirnya saya melakukan sebuah riset kecil lah, penelitian lagi, dan terus saya mempelajari sebenarnya apa sih yang menyebabkan kita ini sudah rutin produksinya tiap hari, nguploadnya tiap hari, tapi viewsnya segitu-gitu aja, nggak naik-naik. Dari hal itu, saya menemukan ternyata selama ini saya itu kejebak dalam situasi konten tanpa arah, tanpa tujuan. Jadi cuma hanya kebutuhannya yang upload doang, tapi nggak pernah memberikan manfaat. Nah, mungkin di antara teman-teman di luar sana ada yang mengalami seperti ini, sama seperti saya. Ada 5 kesalahan yang bikin views kita itu stuck, nggak bisa bergerak sama sekali. Kesalahan itu apa aja? Konten itu sebetulnya tidak serta-merta, tidak begitu saja, ujuk-ujuk kalau bahasa Jawanya, itu tidak kayak gitu. Konten itu ya memang ada ilmunya, memang ada strateginya, memang ada caranya. Nggak bisa yang namanya konten tuh kamu produksi, syuting, ngedit, ngupload, nggak bisa. Itu betul-betul ada strateginya. Nah, itu semua saya dapatkan ketika saya ngonten tiap hari, nguploadnya tiap hari, tapi viewsnya stuck, nggak naik-naik. Nah, ini masalahnya. Yang membuat views kita tidak bisa naik, bahkan video kita cenderung stuck, itu yang pertama adalah kita ini kadang, saya waktu itu ngupload itu hanya ngejar untuk target saja, tapi tidak memberikan solusi, tidak ngasih solusi ke penonton. Pertama kali saya ngonten itu, saya cuma mikirnya satu, sama lah kayak teman-teman bahwa ketika ngupload setiap hari, berpikirnya bahwa dengan teori namanya probabilitas, kemungkinan besar, kalau kita sering ngupload, itu pasti akan dibaca sama algoritma. Tapi di situ ketika kita ngonten dan kita ngupload, itu konten kita itu memberikan dampak. Paling tidak, konten kita itu bisa ngejawab masalah-masalah yang diperlukan sama penonton, sama viewers kita. Jadi ya wajar kalau misalnya teman-teman selama ini kalau ngonten itu tidak bisa naik, stuck, karena teman-teman itu ya cuma sekedar ngupload aja. Makanya saya sering mengatakan ke teman-teman di luaran sana bahwa, dan teman-teman yang sering saya ajak diskusi bahwa, terutama di ruang kelas ya, saya selalu bilang gini bahwa karena saya terjun di dunia seni dan media audiovisual, saya sering mengatakan ke mereka bahwa film itu atau program TV itu atau siaran radio atau siaran TV termasuk film tadi atau desain, itu jangan pernah dianggap itu sebagai tugas. Kadang-kadang teman-teman kalau di sekolahan, di kampus ya, atau di tempat lain lah, atau seorang guru atau profesional sekalipun, kadang-kadang ketika mendapat tanggung jawab, itu dianggapnya itu sebagai tugas. Ketika orang berpikir menganggapnya itu tugas, maka dia hanya berpikirnya hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya udah, yang penting bikin, selesai. Di dunia perkontenan itu nggak bisa kayak gitu juga.
Saat kamu menasbihkan diri, meniatkan diri untuk menjadi seorang konten kreator, itu kamu harus mengubah mindset bahwa kamu konten itu adalah berkarya, bukan bertugas. Bedanya apa antara berkarya sama bertugas? Kalau teman-teman hanya sekedar bertugas, maka yang dikejar di sana yang penting upload, karena menganggapnya adalah tugas, tanggung jawab. Yang penting gue udah selesai, tanggung jawab saya yang penting udah selesai, udah ngupload tuh. Akhirnya yang terjadi apa? Viewsnya stuck, nggak naik-naik. Harusnya di sini teman-teman pada saat menjadi seorang konten kreator berpikirnya adalah saya berkarya. Nah, kalau teman-teman berpikir berkarya di sana, maka di sana mikirnya gimana caranya video ini, konten ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Konten ini dibutuhkan banyak orang. Paling tidak memberikan solusi atau memecahkan masalah si penonton itu. Jadi ini kesalahan yang pertama yang sering teman-teman lakukan. Pokoknya ngupload, tapi tidak pernah berpikir bahwa konten yang di-upload itu tidak memberikan dampak atau tidak menjawab solusi dari kebutuhan penonton. Yang kedua, kesalahan yang kedua, yang waktu itu sering saya lakukan juga, itu adalah judul dan thumbnails-nya itu nggak menarik untuk diklik. Nggak clickable lah judul sama thumbnails-nya. Teman-teman di video yang sudah saya upload pun saya sering mengatakan bahwa judul dan thumbnail itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tidak boleh, enggak, harus diperhatikan. Karena ini bisa menjadi kesalahan fatal. Di sana tuh saya pernah bikin judul, karena mungkin saya idealis ya. Yang penting saya bikin judul itu ya bikin judul aja. Dan yang lucunya itu, judul itu yang ngerti cuma saya. Itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa. Bikinlah judul yang orang lain juga mengerti. Kemudian yang kedua, bikin thumbnails. Itu kadang bikin thumbnails juga ya ngasal aja. Jadi nggak men-trigger orang untuk ngeklik. Kan itu fatal. Nah, di video-video yang lain sudah saya jelaskan gimana cara bikin thumbnails. Tapi saya belum menjelaskan bagaimana teknik bikin thumbnailsnya ya. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan bahas. Yang ketiga, kontennya nggak fokus. Terus terlalu random topiknya. Ini juga pernah saya lakukan. Makanya di beberapa konten yang sekarang ini bisa dilihat bahwa kita itu kalau bisa ketika membuat sebuah konten itu fokus, jangan terlalu random topiknya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini juga yang teman-teman di luaran sana, bahkan di konten-konten saya itu banyak yang nanya bahwa boleh nggak sih kalau kita ngupload random, boleh nggak sih? Ya silakan saja, tapi yang jelas itu tidak akan pernah membuat views kamu naik. Yang ada stuck di situ-situ aja. Dulu ya ketika saya ngonten kayak gitu, saya kadang misalnya hari ini saya ngupload vlog, besok saya ngupload tentang tip dan trik, besok lagi saya ngupload behind the scene, besok lagi saya ngupload dokumenter, besok lagi saya ngupload tip dan pokoknya random banget lah. Nah, itu tidak boleh dilakukan oleh teman-teman, ternyata tidak boleh. Dan saya itu di situ juga belajar, ternyata di situ membuat algoritma YouTube itu bingung. Jadi termasuk YouTube-nya juga bingung, kamu ini mau ngasih apa sih ke penonton, saking randomnya. Nah, itu nggak boleh ya, kalau bisa dihindari. Ya boleh, tapi kalau bisa dihindari. Kalau mungkin yang masih pemula, boleh saja, karena mencari bentukan ya. Silakan sampai menemukan niche yang tepat dan passion yang pas. Yang keempat, kesalahan yang pernah saya lakukan juga, dan ini saya bagi ke teman-teman adalah, saya itu nggak pernah mengevaluasi data di YouTube Studio. Saya buka YouTube Studio, tapi saya nggak paham gitu loh waktu itu. Akhirnya saya belajar gimana sih caranya mengevaluasi data di YouTube Studio. Dan itu perlahan-lahan sekali saya belajarnya beneran. Dan kapan-kapan itu juga akan saya share khusus yang membahas tentang bagaimana cara ngebaca data di YouTube Studio. Jadi waktu itu tuh bukan saya malas ya, bukan atau saya tidak mau, tapi memang namanya orang tidak tahu ngebuka data YouTube Studio, maka dampaknya adalah ya kita jadi males. Padahal kalau misalnya teman-teman bisa ngebaca data dan sering mengevaluasi data dari YouTube Studio, itu pasti teman-teman akan tahu semuanya. Kebutuhan viewers kita itu kemana sih, yang diinginkan sama viewers kita itu apa sih, itu adanya memang di YouTube Studio. Termasuk jam tayangnya, termasuk jadwal uploadnya, itu dikasih tahu sama YouTube. Termasuk topiknya, niche-nya,
Itu sama YouTube Studio dijawab semuanya, dikasih tahu lah, dikasih panduannya. Jadi cukup enak sebetulnya ketika bisa ngerti tentang YouTube Studio itu. Lalu yang kelima, kesalahan yang pernah saya lakukan yang kelima itu adalah saya ini nggak ngebangun interaksi dengan penonton. Jadi waktu itu ya saya ngupload aja, ada yang komen saya diemin. Dan itu sebetulnya kurang tepat ya, karena sebetulnya ketika di video kamu ada yang komen, ada yang ngasih pertanyaan, itu seyogianya, sebaiknya itu kamu jawab. Kalau ada yang komentar memuji kamu, itu kamu kasih emot. Kalau misalnya ada pertanyaan, kamu jawab sedetail mungkin, semampu kamu, sebisa kita. Dan itu pun akhirnya saya lakukan. Itu fungsinya untuk menimbulkan kedekatan, memunculkan rasa engage. Jadi antara penonton dengan kita tuh jadi dekat. Kalau istilah jargonnya kan tak kenal maka tak sayang. Ya di situ juga berlaku, teman-teman. Banyak sekali kreator-kreator di YouTube ini yang cuek bebek, dia nggak mau komentar, bahkan nggak ngejawab, dan itu bahaya sebetulnya buat keberlangsungan channelnya. Apalagi misalnya channelnya berisi tentang edukasi seperti yang saya buat ini. Ini 5 kesalahan ini paling tidak membuat saya akhirnya merefleksikan diri, saya akhirnya bercermin diri, dan saya mengevaluasi diri. Dan views itu diraih bukan hanya sekedar upload, enggak, tapi views itu soal upload konten yang memang memiliki beberapa hal yang saya sebutkan ini. Yang pertama adalah konten yang kamu upload itu relevan buat penonton kamu, buat orang di luaran sana. Yang kedua, judul yang kamu tulis itu banyak dicari sama viewers, sama penonton. Lalu yang ketiga, thumbnailnya ini bikin clickable. Dan yang keempat, itu adalah konten yang kamu buat itu membuat orang mau nonton sampai habis. Refleksi ini sudah saya pernah bikinkan videonya dan sudah pernah saya kasih tips-tipsnya di sana. Kalau misalnya teman-teman di sini masih ada yang nanya, balik lagi kan, tadi udah saya jelaskan, terus nanya lagi misalnya, Mas, jadi upload tiap hari itu penting gak sih? Upload tiap hari itu ya penting, menurut saya penting. Ngupload itu penting, tapi lebih penting lagi adalah kualitas videonya. Ya kalau misalnya kamu ngupload tiap hari, tapi konten kamu asal-asalan, yang ada algoritma itu malah nggak merekomendasikan video kamu. Yang disebut dengan konten berkualitas versi YouTube itu adalah konten yang ngejawab kebutuhan penonton. Kemudian tadi aspek-aspek yang saya sebutkan, dia paling nggak relevan dengan penonton. Kedua itu judulnya mudah dicari. Ketiga itu thumbnailsnya itu bikin clickable. Kemudian itu yang berikutnya adalah kontennya itu bikin orang betah mau nonton. Kalau bahasa saya itu kontennya daging semua. Kalau teman-teman juga sering mengatakan seperti itu. Prinsipnya kamu jangan cuma sekedar ngejar upload tiap hari. Enggak. Tapi kamu harus kejar value yang orang lain cari di video kamu. Teman-teman, kalau misalnya kamu ngalamin views yang stuck seperti saya, kamu bisa share ke teman-teman kamu dan kamu bisa share komentar di kolom di bawah. Kita sama-sama belajar bersama-sama di konten vlog ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan ingat ya, kalau kamu bukan siapa-siapa, kontenlah. Biar karya kamu yang ngenalin siapa kamu sebenarnya, siapa kamu sesungguhnya. Dan salam vlog.